Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran ada beberapa kisah para nabi dan rasul yang kisah tersebut dimaksud agar kita sebagai kaum beriman, sebagai kaum muslim mampu mengambil pelajaran. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pada kaum-kaum nabi-nabi terdahulu, siapapun umatnya yang melakukan kedurhakaan yang melampaui batas, maka sungguh Allah akan turunkan azab yang begitu dahsyat, begitu pedih, begitu merusak, bahkan memusnahkan seluruh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Misalnya pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam diazab oleh Allah karena kedurhakaannya yang luar biasa dengan banjir bandang yang menewaskan, memusnahkan seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah. Sementara yang selamat, yaitu orang-orang yang beriman, hanya sedikit saja, tidak kurang dari 80 orang. Nabi Hud alaihissalam demikian juga, karena kedurhakaan umatnya yang tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan menantang kepada Nabi Hud agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan azab yang dijanjikan, maka kaum Ad juga diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, yakni angin topan yang begitu besar, kencang, tidak tanggung-tanggung selama 7 hari 7 malam, sehingga tidak ada satupun yang selamat dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak kepada Fir'aun dan pengikutnya juga tidak mau, enggan mengikuti apa yang ingin Nabi Musa lakukan, yakni menyembah kepada Allah. Bahkan Fir'aun dengan keangkuhannya, kesombongannya, berani menyatakan dirinya sebagai Allah, berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sehingga kedurhakaannya yang melampaui batas itu Allah turunkan azab dengan menenggelamkannya di Lautan Merah. Sampai hari ini kita juga masih bisa menyaksikan, melihat mayat Fir'aun, dan ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kedurhakaan kepada Allah yang melampaui batas menyebabkan azab Allah turun di muka bumi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi di akhir zaman, tidaklah mengalami azab sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan
kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, sampai ajal menjelang, sehingga tidak ada lagi pemusnahan umat manusia sebagaimana yang terjadi pada kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Betapapun kedurhakaannya umat Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengazabnya seketika, melainkan memberikan waktu untuk bertaubat. Boleh jadi menurunkan teguran, boleh jadi menurunkan ujian, tetapi tidak mengazabnya seperti azab pada umat nabi-nabi yang terdahulu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita, bahkan umat manusia yang ada di seluruh dunia, sedang mengalami musibah besar yang kita kenal dengan COVID-19. Corona muncul untuk pertama kalinya di bulan Januari, dan di Indonesia mulai terasa kemunculannya wabah corona itu di bulan Maret. Wabah yang luar biasa, penyebarannya begitu dahsyat, meluas sampai hampir di seluruh dunia, sudah memakan korban yang tidak sedikit. Hari ini tidak kurang dari 1 juta jiwa telah menjadi korban keganasan corona, jumlah yang lebih besar dari jumlah korban tsunami yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu. Di Indonesia, kasus terinfeksi corona sudah mencapai 6.000 jiwa dan telah menelan korban tidak kurang dari 500 jiwa. Subhanallah. Pertanyaan kemudian, apakah di masa Rasulullah ada wabah semacam ini? Wabah yang mendatangkan malapetaka begitu besar. Ternyata kalau kita baca dalam buku sejarah, kita tidak menemukan pada masa Rasulullah SAW ada wabah yang menggoncang, yang menggemparkan, yang menelan korban begitu banyak, ribuan orang. Tidak. Hanya saja Rasulullah SAW di dalam hadisnya telah bersabda bahwa andaikan di satu wilayah terjadi wabah, maka dilarang orang-orang di luar wilayah itu untuk memasuki wilayah yang terkena wabah. Dan bagi orang-orang yang berada di wilayah yang terkena wabah, Rasulullah SAW melarangnya untuk keluar dari wilayah itu. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah SAW sudah memberikan panduan, sudah memberikan guidance kepada kita selaku umatnya. Apabila ada wabah di satu tempat, lakukan karantina. Alhamdulillah, hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mendapat dukungan dari para ulama, sehingga beberapa hari yang lalu beberapa wilayah yang ada di Indonesia diterapkan pembatasan sosial berskala besar. Dalam arti yang lain adalah dilakukan karantina. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, pemimpin kita beserta para ulama
adalah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah. Wabah itu muncul dari Palestina awalnya, kemudian menyebar ke Syam dan terus ke wilayah-wilayah lain. Nah, pada masa itu wabah kolera, kalau hari ini bisa kita sebut penyakit itu, telah menelan tidak kurang dari 30.000 jiwa, termasuk sahabat-sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga telah menjadi korban. Dan apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar pun melakukan karantina, tidak memperkenankan orang di luar Palestina dan Syam untuk memasuki wilayah Palestina dan Syam. Sementara orang-orang di Palestina dan di Syam juga tidak diperkenankan untuk keluar wilayah tersebut sampai wabah itu berhenti. Begitu dalam sejarah. Nah, hari ini kita sedang dirundung oleh kesedihan karena hadirnya corona ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya kurang lebih, dan aku akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan berkurangnya harta benda, berkurangnya jiwa dan buah-buahan. Wabasyirus sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini ingin menyampaikan kepada kita selaku hamba-hamba Allah bahwa keimanan kita yang kita akui, yang kita nyatakan dengan lisan kita belumlah cukup kalau belum diuji. Maka sungguh datangnya corona ini adalah ujian bagi kita semua, seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi, bahwa Allah akan memberikan ujian ini. Dengan corona ini kita dihantui rasa takut, rasa lapar, dan berkurangnya kebutuhan-kebutuhan hidup, bahkan telah menelan jiwa. Ini ujian bagi kita. Lalu bagaimana kita mensikapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu satu-satunya cara adalah dengan bersabar. Kenapa? Karena Allah menyatakan di dalam ayat yang paling akhir tadi, wabasyirus sabirin. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita harus bersabar. Sabar untuk tetap tinggal di rumah. Sabar untuk menghadapi cobaan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 menyatakan la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan mencoba memberikan cobaan kepada kita kecuali kita mampu menghadapinya.
Jadi Allah memberikan kecobaan kepada seseorang, kepada kaum itu tidak di atas, di bawah, tidak melebihi kemampuan yang dimiliki, tidak melebihi batas kemampuannya. Oleh karena itu, mari kita hadapi ini dengan sabar. Lalu kita renungkan, apakah cobaan-cobaan ini, cobaan corona ini, ada hikmahnya di balik itu? Tentu bisa kita lihat beberapa hikmah di dalam peristiwa virus corona ini. Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa bercengkerama bersama keluarga, bisa bertemu dengan ayah bunda mungkin setiap hari. Sementara sebelum corona ini datang, ada beberapa keluarga yang begitu sulit untuk berkumpul beserta keluarga karena alasan kerja, karena alasan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga boleh jadi di dalam satu keluarga ada yang tidak pernah berjumpa dengan ayahnya dan tidak pernah berjumpa pula dengan ibunya. Atau ada yang hanya bisa berjumpa dengan ibunya, tidak bisa berjumpa dengan ayahnya kecuali di weekend. Kenapa? Karena ayahnya sudah berangkat kerja selepas subuh, anaknya masih tidur. Nanti anaknya bangun, anaknya pergi ke sekolah, ayahnya pergi kerja. Anaknya sudah pulang ke rumah, ayahnya masih belum pulang. Anaknya baru tidur, ayahnya baru pulang. Jadi anak ini tidak pernah bertemu dengan ayahnya kecuali di hari weekend. Dengan adanya corona, salah satu hikmahnya adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Anak-anak bisa berkumpul dengan para orang tuanya. Kasih sayang yang sebelumnya kurang, hari ini berkah corona, kasih sayang itu tumpah ruah kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ini akan mempererat keakraban, mempererat rasa kasih sayang di antara keluarga, di antara kita. Ini hampir dialami oleh keluarga dimanapun di dunia ini, karena semuanya melakukan kebijakan karantina. Di tempat lain boleh jadi dengan lockdown, di kita negeri Indonesia ini dengan pembatasan sosial berskala besar. Hikmah yang kedua adalah Jakarta hari ini setelah kita dikarantina, setelah kita didatangi wabah corona, lebih dari hampir dari mulai Januari, Maret, April, Mei, hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, Jakarta yang biasanya macet, penuh dengan suara bising kendaraan, polusi udara yang keluar dari knalpot, baik mobil ataupun motor, hari ini Jakarta lengang, Jakarta lancar, sehingga udara di Jakarta jauh lebih besar, lebih bersih dari sebelum corona. Dan ini bisa kita rasakan. Sehingga tentu dengan bersihnya udara, segarnya udara
di Jakarta, insya Allah Jakarta menjadi tempat yang cukup layak bagi para penghuninya. Tentu bersihnya udara ini juga terjadi di mana-mana di seluruh dunia yang mengalami corona. Sungai-sungai di Jakarta juga jauh lebih jernih. Kenapa? Karena semenjak hadirnya corona, pabrik-pabrik tutup, sehingga pabrik-pabrik menghentikan operasinya yang biasanya menghasilkan limbah, dan limbah itu dibuang ke saluran air yang akhirnya masuk ke sungai dan laut. Hal ini tidak terjadi, dan ini membuat sungai-sungai kita menjadi lebih bersih, demikian juga laut. Maka dengan kebersihan sungai dan laut, tentu ekosistem sungai dan laut akan jauh lebih baik. Hikmah yang lain adalah bahwa masjid-masjid meskipun ditutup, tetapi juga hikmah yang lain, tempat-tempat maksiat, tempat perjudian, klub malam, untuk mabuk-mabukan, semuanya tutup semenjak datangnya corona. Jadi orang-orang berhenti bermaksiat. Walaupun di sisi lain masjid dan musola juga ditutup, tidak menyelenggarakan sholat jamaah maupun sholat Jumat. Bahkan saat ini pemerintah Saudi Arabia sudah mengumumkan bahwa kalau corona akan terus seperti ini, wabah ini, Masjidil Haram tidak diperkenankan melakukan salat tarawih berjamaah di Masjidil Haram. Bedanya, meskipun masjid itu tutup, meskipun musola itu tutup, kegiatan peribadatan kita tidak akan pernah berhenti jikalau kita mau. Dengan cara apa? Dengan cara memindahkan aktivitas masjid ke dalam rumah. Maka sholat zuhur sebagai ganti Jumat kita lakukan di rumah beserta keluarga kita. Sama kita melakukannya secara jamaah. Sholat jamaah yang biasanya dilakukan di masjid dan di musola, kita pindahkan ke rumah kita. Maka sholat jamaahlah beserta keluarga kita. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, maka corona sebagai sebuah ujian telah mendatangkan hikmah yang begitu besar. Di rumah-rumah terdengar lagi bacaan-bacaan Al-Quran karena dipakai untuk salat. Boleh jadi ditambah di dalam rumah, para keluarga berzikir meminta ampun kepada Allah. Mungkin juga dengan membaca Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran menjadi tempat yang sangat baik untuk beribadah kepada Allah. Di dalamnya terdengar istighfar, di dalamnya terdengar bacaan-bacaan Al-Quran yang mungkin sudah lama, bertahun-tahun lamanya, yang terdengar hanya suara musik dan suara bising para penghuninya. Ini barangkali yang bisa kita renungkan dari kasus corona ini. Nah, ini kebetulan teman-teman sebentar lagi puasa. Andaikan kondisinya seperti ini, maka boleh jadi tidak ada penyelenggaraan sholat tarawih. Oleh karena itu, mari kita lakukan sholat tarawih di rumah. Dengan cara seperti apa?
caranya sama dengan seperti kita sholat subuh 2 rakaat ya. Kalau yang mau 8 rakaat berarti 4 kali salam. Kalau mau yang 20 rakaat berarti 10 kali salam. Bagaimana niatnya? Niatnya hampir sama dengan niat salat fardu. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Yang jadi imam adaan imaman, yang jadi makmum adaan makmuman, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lalu bacalah seperti bacaan-bacaan sholat pada umumnya. Kalau kemudian karena sholat tarawih dilakukan dalam jumlah rakaat yang cukup banyak, tentu membaca surat pendeknya juga cukup banyak. Bagaimana kalau bisanya hanya 2 surat saja? Ya sudah, 2 surat itu saja dibaca bolak-balik tidak apa-apa, kalau hanya itu yang dihafal. Kalau hafal lebih, silakan diganti surat-suratnya. Jadi tidak usah khawatir dengan hadirnya corona ini, yang jelas tidak menutup aktivitas atau menghentikan aktivitas peribadatan kita. Hanya saja dipindah tempatnya. Ya. Jadi mari kita tetap lakukan sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Caranya begitu mudah. Dengan datangnya corona, hikmahnya fa insyaallah bumi kita menjadi jauh lebih baik. Dan boleh jadi ini adalah rancangan Allah, rencana Allah untuk mengingatkan kepada kita selaku umat manusia yang sudah tidak peduli lagi kepada bumi kita. Dan ini sudah kita rasakan dampak positifnya. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, mari satu-satunya cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi corona itu hanya dengan sabar. Sabar dan sabar. Tetap tinggal di rumah tanpa mengurangi aktivitas-aktivitas keberagaman kita. Mari kita dekatkan diri lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak zikir, membaca Al-Qur'an, sholat jamaah bersama keluarga. Karena waktunya begitu banyak di rumah saja. Demikian yang bisa Mister sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.